wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita Al Habib yang mulia Al Habib Syekh Maulad Dawilah. Saya cintai yang saya muliakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling suci, umat yang paling luhur, Sayyidul Umam, pemimpin para umat, umat yang terbaik, umat yang dimana Galallahu li Jibril, ya Jibril bashir li habibi innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Umat yang dimana Allah berkata, wahai Jibril, berikan kabar gembira kepada Muhammad bahwasanya sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum sorga dimasuki oleh umat Muhammad. Umat yang dimana membuat para nabi dan para rasul iri. Nabi Adam iri kepada kita. Nabi Adam berkata, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Sedangkan umat Muhammad sebaliknya, mereka berbuat dosa, mereka berzina, mereka melacur dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Kata Nabi Adam, aku berbuat satu kesalahan, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku berbuat salah selama 450 tahun bertobat, Allah belum terima taubatku. Ketika di kota Mekah baru Allah terima taubatku. Sedangkan umat Muhammad mereka bertaubat tidak harus ke Mekah, dimanapun mereka bertaubat, kapanpun dan sebesar apapun dosa mereka, kalau mereka bertaubat akan Allah terima taubat mereka. Aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat salah di dunia, kalau bertaubat mati husnul khatimah, Allah masukkan ke sorga. Aku iri kepada umat Muhammad. Nabi Musa naik ke atas Tur Sina. Nabi Musa naik ke atas bukit Sinai dan Nabi Musa berkata, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Allah, wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat, kau akan hancur lebur. Ketahuilah antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Dan 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikan aku bagian daripada umat Muhammad. Para nabi, para rasul ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kalian, tanpa kalian inginkan, kalian telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bilang kalian duduk di sini umat yang mulia, umat yang agung. Ini tempat jadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya berkat. Kalian duduk di sini memuliakan Nabi. Nabi nggak butuh kalian memuliakan, kalian mengagungkan Nabi. Nabi nggak butuh kalian agungkan. Kalian bersalawat kepada Nabi. Nabi gak butuh kalian bersalawat kepadanya. Tapi kalian yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Kalian yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad. Kalian yang butuh memuji Nabi Muhammad. Kalian yang butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalian menjadi umat yang mulia karena kalian punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Andaikan kalian tidak ada hubungan dan tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, maka kalian tidak akan menjadi umat yang mulia, saudara-saudara. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, pasti sesuatu itu menjadi mulia. Makkah menjadi kota yang mulia.
Mekah kota yang mulia, kota yang tiap hari turun 120 rahmat, 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat menghadap Ka'bah, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Kenapa Mekah menjadi kota yang mulia? Kenapa Ka'bah dijaga oleh Allah ketika akan dihancurkan oleh Raja Habasyah? Kota Mekah menjadi mulia berkat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Sepertiga malam waktu sahar menjadi waktu sa'atul ijabah, waktu dikabulkan doa. Kenapa? Para ulama berkata sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam, sehingga Allah muliakan saat kelahiran Nabi menjadi saat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam paling mulia, malam paling agung, malam paling utama sebagaimana dijelaskan dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Inna afdalal layali huwa lailatul maulid syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Setelah itu baru malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam turunnya malaikat, malam turunnya Quran. Tapi kenapa malam Maulid, malam lahirnya Nabi lebih mulia? Karena di malam itu dilahirkan makhluk paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian, alam taro jildal hajira mugabbalan bisagafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium di mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh. Ini kulit saya bagi dua. Kulitnya sama nggak? Sama. Jawab, yang keras sama nggak? Sama. Kurang keras sama nggak? Sama. Sama nggak? Sama. Kulit yang ini saya bikin dompet atau saya bikin sepatu. Boleh nggak saya taruh bawah? Boleh. Boleh nggak taruh di belakang? Boleh. Menyentuhnya harus punya wudhu. Enggak. Saya bakar. Boleh. Saya buang ke tempat sampah. Boleh. 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 Yang ini saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh taruh bawah? Enggak. Boleh dihinakan? Enggak. Boleh nggak nyentuh punya wudhu? Harus ditaruh di tempat yang tinggi. Bawanya harus pakai akhlak, pakai adab. Loh, kenapa? Kan kulitnya sama. Yang membedakan apa? Karena kulit yang ini bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Nah, kita ini ibarat kulit. Al-Qurannya siapa? Nabi Muhammad. Kalian jadi umat yang terbaik, jadi umat yang mulia, bukan karena amal ibadah. Seberapa banyak sih amal ibadah kalian? Bukan karena sholat, puasa, zakat, haji kalian. Bukan. Kalian jadi mulia karena kalian umat Nabi paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad. Makanya bersyukur jadi umat Nabi. Jangan sia-siakan. Saya bahas ini karena tadi kan saya dari awal bilang yang saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad. Jadi nyambung ke sini saya akhirnya. Padahal saya nggak mau bahas ini tadi. Saya cuma mau sebentar. Terakhir yang ingin saya bahas. Ya. Ini tahun-tahun politik, betul? Betul. 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 Tahun depan capres pemilihan presiden. Saudara-saudara, kalian dengarkan wasiat dan nasihat bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Idza aradtum an fi'la syai'an faqaddimu thalathata asya' istasyirul akhyar. Kalau kalian, wahai anak cucuku, wahai manusia, kalau kalian ingin melakukan pekerjaan apapun, perbuatan apapun, hendaknya lakukan 3 perkara. Dahulukan 3 perkara. Saya nggak bahas yang 2. Yang pertama yang saya bahas, sebelum melakukan hal apapun, istasyirul akhyar, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang baik. Ayo, jawab semuanya.
Istasyirul akhyar. Istasyirul Kurang akhyar. keras. Istasyirul akhyar. Istasyirul akhyar. Bermusyawarahlah dengan orang-orang yang baik. Bermusyawarahlah dengan orang-orang yang baik. Mintalah pendapat Mintalah pendapat dari orang-orang soleh. dari orang-orang saleh. Mintalah nasihat Mintalah nasihat dari orang-orang soleh. dari orang-orang saleh. Kalian mau memilih apapun, pilih nama buat anak, mau pilih istri, pilih hari pernikahan, pilih hari buat khitan, apapun, minta pendapat dan nasihat ulama. Tapi ulama yang lurus agar kalian tidak tersesat. Nah, dalam Islam ada namanya ahlul halli wal adli. Apa itu ahlul halli wal adli? Dusyauka wasatwa minar ruasa wal ulama. Orang yang punya kekuatan, orang yang punya kehormatan, keagungan, ketenaran dari kalangan para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka yang bisa mengangkat pemimpin dan bisa juga menurunkan pemimpin. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pilih pemimpin, maka ikutilah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh para ulama, yang dipimpin oleh para ulama. Andaikan ulama itu memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, maka ulama itu mendapatkan pahala. Tapi kalau ternyata ulama itu salah dalam memilih pemimpin sehingga umat pun mengikutinya, maka ulama itulah yang akan menanggung segala dosa-dosanya, saudara-saudara. Makanya pilih pemimpin yang baik, pilih pemimpin yang ikut komando ulama. Saya tanya masyarakat Tangerang 2024, siap ikut komando ulama? Siap. Kurang keras, siap ikut komando ulama? Siap. Siap ikut komando imam besar? Siap. 2024, siap tunggu hasil ijtima ulama? Siap. Sebab kenapa, saudara-saudara? Lihat ya, kalian lihat. Ini musim pencapresan atau musim calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, calon camat, calon rusa, calon kepala desa, calon lurah. Bentar lagi lihat, Mak Banteng pakai jilbab, Mak Banteng. Betul? Istri-istri pejabat yang nggak pernah pakai jilbab, kalau mau pemilu, pemilihan, langsung pakai jilbab. Mendadak syar'i, mendadak syariat. Datang ke masjid, datang musola, datang pengajian ibu-ibu, betul? Betul. Yang laki-lakinya pakai sarung, pakai baju koko, pakai gamis, pakai rida, pakai sorban. Ada lagi yang butuh jadi iklan wudhu, macam-macam. Datang ke masjid, datang ke musola, saudara-saudara. Butuh sama rakyat, pejabat sekarang butuh sama rakyat. Kalau cuma ada maunya doang. Betul. Memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, berbuat adil kepada rakyat. Kalian pendusta, kalian pembohong, kalian bohongi rakyat, kalian tidak adil kepada rakyat, kalian zalimi rakyat, kalian remehkan rakyat. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Pengangguran semakin banyak, yang miskin tambah miskin, yang kaya investor asing. Kita rakyat, kita masyarakat, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Allahu Akbar. Betul. Betul. Makanya saya tanya, kezaliman lawan apa biarkan? Lawan. Lawan apa biarkan? Lawan. Lawan apa biarkan? Lawan. Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan. Woi, saya sampaikan, woi Presiden, woi Kapolri, woi Panglima TNI, woi Menteri, Gubernur, anggota Dewan, pejabat, sebesar apapun, setinggi apapun pangkat dan jabatan kalian, jangan pernah kalian sombong. Kenapa? Di atas kalian ada yang maha tinggi, ada yang maha kuat, ada yang maha berkuasa. Siapa? Allah. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan. Kalian dipilih sama rakyat. Betul. Saya tanya, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Rakyat. Dari siapa? Rakyat. Rumah dinas mereka dari siapa? Rakyat. Dari siapa? Rakyat. Baju mereka dari siapa? Rakyat. Gaji mereka dari siapa? Rakyat. Dari rakyat. Keringat rakyat, darah rakyat, air mata rakyat. Kalian harusnya berbuat baik kepada rakyat.
melayani rakyat, bukan malah meremehkan rakyat, semena-mena kepala rakyat, bukan malah bikin rakyat seperti binatang. Heran saya, pejabat pada goblok, pada bodoh, pada nggak punya otak. Enak-enaknya sama rakyat. Rakyat kecil ditodong senjata. Goblok. Kalau mau todong senjata ke OPM sana, betul? Betul. Masyarakat Melayu Rempang mau digusur, tanahnya mau diambil dengan mengatasnamakan negara. Negara dari mana? Emang Indonesia punya nenek moyang kalian? Hah? Indonesia bukan milik presiden, betul? Bukan milik para menteri manapun, betul? Bukan milik partai manapun, betul? Betul. Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Demokrat, bukan milik Gerindra, bukan milik Nasdem, bukan milik PKS, bukan milik PKB, bukan milik PAN, bukan milik siapa lagi? Ntar kalau saya nggak sebut dibilangin saya orang partai lagi. Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik partai manapun, pejabat manapun, kekuasaan manapun, tetapi Indonesia adalah milik kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kita ikuti komando para ulama. Kalau ada dua capres yang baik, 3 capres baik, 4 capres baik, maka dari 2, 3 atau 4 pilih yang paling baik. Sebab kalau kita nggak pilih, bisa jadi yang jadi adalah yang paling ringan kebaikannya, betul? Sebaliknya, kalau ada 2 capres buruk, 3 buruk, 4 capres semuanya buruk, bangsat, bejat, maka pilih yang paling ringan keburukannya, kebejatannya. Sebab kalau kita nggak pilih, bisa jadi yang bakal naik adalah yang paling berat kerusakannya, betul? Makanya saya tanya sekali lagi, 2024 siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Kalau nanti hasil ijtima ulama telah mengeluarkan ini capres yang harus dipilih oleh umat, siap pilih? Kurang keras, siap pilih? Siap memenangkan? Walaupun harus berdarah, siap? Walaupun berdarah, siap? Berdarah? Ditembak? Dipenjara? Dibunuh? Siap? Siap demi mati ulama? Siap mati demi ulama? Siap binasa demi ikut ulama? Allahu Akbar. Saudara-saudara, kami tidak akan pernah bisa disuap, disogok. Kami tidak akan pernah mengkhianati umat. Saya tanya Habib Rizik, saya FPI, pernah nggak mengkhianati umat? Pernah nggak? Tidak. Pernah nggak meninggalkan umat? Tidak. Bisa nggak kalau kami mau cari enak? Bisa nggak? Bisa. Mau cari aman? Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah itu kami lakukan? Tidak. Saya punya muka, bisa aja saya jadi artis. Tapi enggak. Kami ambil resiko itu. Kami keluarkan masuk penjara. Berkali-kali masuk penjara. 6 laskar dibunuh, dibantai. Kami keluar masuk penjara. Kami diikuti. Bisa saja kami ditembak, diracun. Resiko paling besar kami mati. Akan tetapi, demi Allah, saudara-saudara, andaikan saya mati berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, berjuang untuk rakyat, demi Allah, kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara. Allahu Akbar. Sebayangkan, enggak ada Ustadz Kiai Habib ulama, ya, enggak ada Ustadz Kiai Habib ulama sepanjang sejarah Indonesia yang dibawa dikirim ke Nusa Kambangan, enggak ada, cuma saya. Diborgol tangan saya, perut saya, kaki saya, dari borgol tangan ke borgol perut, dari borgol perut ke borgol kaki. Saya tanya, saya penjahat? Bukan. Saya koruptor? Bukan. Bandar narkoba? Bukan. Maling uang rakyat? Bukan. Merugikan negara? Bukan. Terus kenapa? Karena saya membela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi.
Makanya saya bersumpah berkali-kali demi bangsa, demi agama, demi Islam, demi syariat, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah itu rakyat Indonesia seluruhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Sekali lagi, kalian para pejabat jangan semena-mena sama Ya. kalian dipilih sama rakyat, betul? Betul. Rakyat yang menaikkan kalian, betul? Betul. Rakyat juga yang bisa menurunkan kalian, betul? Betul. Jadi awas, hati sama rakyat. Jangan macam-macam sama Ya. apalagi kami pemuda-pemudi Islam. Kalian bisa memenjarakan saya, bisa memenjarakan tubuh saya, jasad saya. Kalian bisa meneror saya dan segala teror, ancaman apapun, fitnah, cacian, makian apapun. Kalian para pejabat-pejabat biadab, kalian para pengkhianat-pengkhianat bangsa, kalian bisa memenjarakan jasad saya. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang saya sampaikan selama ini tidak akan pernah bisa kalian bungkam sampai datang kiamat. Makanya saya tanya semua jamaah Tangerang di sini, kalau saya mati nanti siap lanjutkan perjuangan? Ya. Siap teruskan perjuangan? Ya. Siap lanjutkan perjuangan? Ya. Siap kawan kezaliman? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia negara yang baik, Amin. mendapatkan pemimpin yang baik, Amin. pemimpin yang adil. Ingat, suara-suara kalian besok yang akan menentukan baik buruknya bangsa. Suara-suara kalian yang akan menentukan ke depan kita dapat pemimpin yang baik atau buruk, pemimpin yang adil atau pemimpin yang rusak, pemimpin yang mensejahterakan rakyat atau pemimpin yang mencelakai rakyat. Maka jangan bisa disogok. Sebab nanti kalau pencapresan biasanya ada serangan fajar, disogok pakai uang langsung pilih, betul? Betul. Itu orang nggak punya iman namanya. Jangan bisa disogok, jangan mau disogok, jangan mau disuap, jangan mau dibeli. Tetap ikuti komando para ulah. Ikuti komando para ulah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Amin, amin. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, seperti kalian tahu, pondok pesantren saya haram jadah terima bantuan dari pemerintah. Iya benar ibu-ibu. Bukan berarti kalau pondok ada terima bantuan salah, nggak salah. Cuma itu ikhtiyat, tahu ikhtiyat, kehati-hatian saya. Kalau saya terima bantuan, ya banyak nih orang terima bantuan dari pejabat. Ketika ditanya, Ustadz, Kiai Habib, itu pejabat salah, kenapa nggak ditegur? Nggak enak saya menegur. Kemarin habis dikasih semen 1000 sak pondok saya. Banyak nggak? Banyak. Banyak nggak? Banyak. Kalau saya bebas, saya mau ngomong apa aja juga bodo amat. Betul? Betul. Makanya, ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu beli bedak berapa harganya? Umumnya aja 200.000. 200. Bedak itu bakal hilang nggak? Hancur nggak? Binasa nggak? Kalau keluarkan harta buat pesantren, kekal nggak? Abadi nggak? Kalau buat yang hancur, buat yang binasa, buat hilang, bedak, keluarin 200.000, masa buat pesantren 10.000? Ya. Siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Sambil kita menyanyikan Mars Pembela Rasulullah, semua yang hadir sampai belakang nyalakan flash HP-nya. Siap semangat? Siap semangat? Semua nyalakan flash HP-nya. Ya, Habib Syekh Razi main gambus sambil kita menyanyikan Mars Pembela Rasulullah. Ayo HP-nya, flash HP-nya nyalakan. Nyalakan semuanya. Angkat tangan yang keras. Semuanya, prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah yang keras, satukan hati, Satukan jiwa. besar Dengan permata. Lawan dia sampai berdarah. berdarah Untuk agama dan negara, ketika kematian murah harganya. maju, Maju, ayo maju, ayo terus
semangat wahai prajurit pembela Rasulullah berjuang dengan pahlawan prajurit berangkat dengan bertempatan mundur jangan sepulang akan mundur jangan sepulang salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Satu